Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas online pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas KD 3.10 dan KD 3.11, yaitu teks negosiasi. Sebelum kita bahas ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran teks negosiasi KD 3.10, yaitu siswa mampu menyampaikan pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi. Tujuan pembelajaran dari KD 3.11 yaitu siswa mampu mengevaluasi struktur teks negosiasi. Apa sih yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi lain. Tujuan teks negosiasi mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh suatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Yang kedua, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Ciri-ciri teks negosiasi: yang pertama menghasilkan kesepakatan, yang kedua menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama, dan yang terakhir merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Struktur teks negosiasi sederhana: yang pertama negosiator, penutur, dan mitra tutur, yang kedua pembukaan, pengiringan topik atau basa-basi, yang ketiga isi inti pembicaraan, dan yang keempat penutup, pengambilan keputusan atau penyelesaian. Struktur teks negosiasi kompleks: yang pertama orientasi, kalimat pembuka biasanya dibubuhi salam, fungsinya yang kedua permintaan, suatu hal berupa barang ataupun jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen. Yang ketiga pemenuhan hal berupa barang atau jasa dari pemberi jasa atau penjual yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Yang keempat yaitu penawaran, puncaknya negosiasi terjadinya proses tawar-menawar. Apa sih yang menentukan faktor keberhasilan dari negosiasi? Yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, dapat dilakukan. Yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa yang membujuk. Yang ketiga, terdapat pasangan tuturan. Yang keempat, keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Dan yang terakhir, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Berikut ini contoh teks negosiasi, bisa kalian baca dan simak baik-baik. Setelah contoh teks negosiasi, di sini juga diberikan contoh cara menganalisis teks negosiasi, bagaimana kalian menentukan orientasi, permintaan, penawaran, penjual, pembelian, dan penutup. Demikian pembahasan materi hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa kalian ajukan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.